Untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, masyarakat Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan apel deklarasi di Gua Batu Cermin, NTT. Apel ini dipimpin Komjen Pol Fadil Imran, Kaops Operasi Komodo Terpusat 2023. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apel deklarasi Thomas Toga Todat mendukung KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dimulai. Bertindak sebagai pemimpin apel, Komjen Pol Fadil Imran selaku Kaops Operasi Komodo Terpusat 2023. Usai apel, perwakilan masyarakat Manggarai Barat menandatangani deklarasi dukungan untuk kesuksesan KTT ASEAN ke-42. Dalam pesannya, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa kesuksesan event KTT ASEAN merupakan peluang yang baik bagi Labuan Bajo untuk semakin dikenal di dunia internasional. Momentum untuk unjuk gigi pada negara tetangga, pada kawasan, pada seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah bagian dari ASEAN, bagian dari dunia yang memiliki peran penting dalam memajukan kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Kita tunjukkan bahwa Indonesia mempesona, Indonesia bisa, dan Indonesia maju. Maju akan pembangunannya, maju sumber daya manusianya, dan maju akan perekonomiannya. Mari kita tunjukkan ke mata dunia, ke mata pemimpin-pemimpin ASEAN, bahwa kita bisa, kita dukung sepenuhnya kegiatan ini. Sebuah kesempatan besar bagi Labuan Bajo untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya sebagai tuan rumah yang baik dan profesional. Kuncinya kita harus bahu-membahu, kita harus gotong royong. Semua anak di negeri ini, semua warga di negeri ini dikenal dengan keramah tamahan dan gotong royong yang penuh dengan cinta kasih. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, yang ikut hadir dalam apel ini berharap event KTT ASEAN di Labuan Bajo bisa berjalan dengan tertib dan aman. Bupati Manggarai Barat juga menyampaikan apresiasi kinerja Polri dalam mengamankan KTT ASEAN 2023. Tentu pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ketulusan, keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itulah hakikat sebagai tuan rumah. Tentu kita tidak menjadi semata menonton. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma, menyampaikan imbauan Kamtipmas untuk sama-sama memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tidak hanya untuk event KTT ASEAN 2023, tapi juga untuk seterusnya. Dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kami menghimbau kepada masyarakat, satu, agar berpartisipasi memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal serta lingkungannya masing-masing. Yang kedua, turut serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para delegasi negara ASEAN dan wisatawan, baik domestik maupun internasional yang berkunjung di wilayah Kabupaten Manggarai Barat
dari ancaman apapun juga, baik itu kriminalitas maupun ancaman-ancaman lainnya seperti bencana alam, ya, kerusuhan, demonstrasi, unjuk rasa, dan sebagainya. 3. Menyelesaikan konflik sosial atau adat yang ada di wilayah masing-masing secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan penyelesaian melalui budaya adat lontoleok atau duduk melingkar dan membicarakan permasalahan yang dihadapi untuk didapatkan solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak. 4. Selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Bijaksana dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, dan pecah belah yang dapat menyesatkan dan memprovokasi masyarakat serta menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Apel ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Arisatmoko, dan Dim 1612 Manggarai, Letkol AR Hadrian Priambodo, Komandan Lanal P. Alun, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dan Komandan Pos Angkatan Udara Labuan Bajo. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Komjen Pol Fadil Imran lebih lanjut mengatakan dampak positif dari event KTT ASEAN ke-42 tidak hanya akan dirasakan di Labuan Bajo saja, tapi juga oleh daerah di sekitarnya. Tentunya kita ingin agar tuan rumah memiliki peran yang signifikan. Karena kita ketahui bersama KTT ASEAN ini event untuk menunjukkan kepada dunia pasca COVID, bahwa ada krisis global dalam bentuk krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, di mana angka pertumbuhan ekonomi jatuh drastis. Epicentrum of growth menjadikan Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo sebagai salah satu titik pertumbuhan ekonomi dengan ekosistem pariwisata yang ada di dalamnya. Nah, ini yang masyarakat Labuan Bajo merasa bahwa ini yang harus kita jaga bersama. Titik pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Apalagi Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Teman-teman, mungkin media yang datang dari Jakarta bisa melihat betapa pembangunan fisik infrastruktur luar biasa di Manggarai Barat ini. Khususnya di ibu kota, Labuan Bajo. Dan ini pasti akan berimbas kepada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Kepulauan Flores. Anda mungkin kenal dengan Pantai Riung, Anda mungkin kenal nanti dengan Ende, dengan Danau Tiga Warna, Kelimutu, nanti akan mendapat. Itulah ekosistem yang dibangun oleh pemerintah, bahwa Nusa Tenggara is beautiful, molas, cantik. Nah, ini. Jadi kita sukseskan bersama. Jangan melihat dalam arti sempit hanya pergelaran pasukan TNI Polri di sini, tapi lihatlah sebagai titik pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Sebuah ekosistem yang sangat luar biasa. Dampaknya dari mulai masyarakat bawah, UMKM, sampai investasi besar seperti hotel dan sebagainya. Saya belanja ini, kalau 100 orang belanja ini, berapa kepala keluarga yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Belum lagi cindramata yang lainnya, misalnya beli selendang, tenun ikat, ya.
dalam jangka pendek ini, ketika dilaksanakan KTT, rumah kos, catering, transportasi, semuanya berdenyut, bergerak. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini terkait kegiatan pengamanan jelang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV Leili Yunianti yang akan melaporkan secara langsung terkait jalannya rangkaian kegiatan terkait pengamanan jelang KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo. KTT ASEAN ini akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kita segera bergabung dengan Leili Yunianti di Labuan Bajo. Ya, Leili Yunianti. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, saat ini saya berada di Polres Manggarai Barat, di mana kami akan melaporkan terkait dengan berbagai persiapan Polri dalam rangka pengamanan KTT ASEAN 2023 ini. Dan saat ini di Polres Manggarai Barat telah melakukan persiapan untuk diadakannya patroli perintis presisi dalam skala besar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasatgas 2 Preventif, Brigjen Pol Rudi Antarissawan, untuk mengetahui bagaimana patroli berskala besar ini akan dilakukan, di mana objek-objek vital yang menjadi pengamanan dari Direktorat dari Satgas Preventif ini. Ya, sekarang Bapak bisa dijelaskan Bapak terkait dengan giat siang hari ini seperti apa, Pak? Ya, untuk Satgas 2 Preventif Operasi Komodo 2003 dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ini, salah satunya ada Kasub Satgas Patroli. Jadi Kasub Satgas Patroli ini bertugas untuk melaksanakan patroli, memastikan objek-objek vital, tempat-tempat yang akan digunakan untuk para delegasi dan pimpinan negara ini benar-benar aman, maupun rute, lokasi, jadi ada bandara, ada hotel, ada objek-objek vital yang nanti akan dilalui oleh tim patroli kita, terdiri dari patroli kendaraan roda 2, Raimas, kemudian dengan patroli roda 4, kemudian juga ada patroli Kinen. Jadi ini patroli perintis presisi. Ini akan terus melakukan patroli, melihat, mengawasi, mengamati tempat-tempat yang dilalui juga oleh nanti para delegasi pimpinan negara ini. Dia akan berhenti koordinasi dengan masyarakat, dengan security, dengan tim-tim pengamanan lainnya, dengan TNI, dengan instansi lain juga bisa berkoordinasi dan betul-betul memastikan bahwa lokasi-lokasi benar-benar aman. Dan ini akan terus berjalan, dibagi dalam beberapa beat, ya. Di tiap beat atau kawasan ini akan dipatroli oleh beberapa unit patroli yang terdiri dari yang sudah sampaikan ini. Semoga dan kehadiran patroli-patroli ini bisa memberikan aman, nyaman terhadap lokasi-lokasi atau objek-objek yang akan dikunjungi tersebut. Terima kasih. Apa saja Pak yang menjadi atensi pada patroli siang hari ini Pak, terkait dengan potensi-potensi gangguan yang nanti diantisipasi untuk pengamanan KTT ASEAN ini Pak? Ya, untuk siang hari tentunya kita antisipasi yang pertama banyak kesemrawutan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi,
apakah itu aktivitas masyarakat atau mungkin ada ancaman-ancaman ya, apakah itu termasuk terorisme atau mungkin ada masyarakat yang atau kelompok ada unjuk rasa, ini juga kita antisipasi, kemudian atau gangguan-gangguan yang lain. Ini tentunya untuk mencegah ya, baik niat, kesempatan untuk yang akan melakukan tindakan-tindakan yang tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang mengganggu Kamtibmas. Gitu. Ada berapa banyak Bapak pasukan dalam patroli berskala besar ini? Ya, kita buat 3 unit atau 3 tim. Ini setiap patroli 1 unit ini terdiri dari 5 sepeda motor, kemudian 1 unit mobil patroli double cabin, kemudian di belakangnya 1 unit kinen atau unit anjing pelacak di situ. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saudara. Saat lagi patroli berskala besar akan segera dimulai dan kami akan terus mengupdate situasi pengamanan jelang KTT ASEAN 2023 dari Labuan Bajo dan kembali ke studio Lydia. Terima kasih Leili atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya.
kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburan sangat panjang sekali tahun ini. Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, guna mendukung pengamanan di wilayah perairan sekitar tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 30 personel dengan kekuatan armada 6 kapal serta 2 rubber boat. Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur meningkatkan patroli jelang penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengamanan dilakukan di 5 objek lokasi yang merupakan hotel dan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Pada pengamanan KTT ASEAN, Ditpol Airut Polda NTT mengerahkan 30 personel yang terdiri dari personel kapal dan SAR dengan kekuatan armada 6 kapal dan 2 rubber boat. Personel Pol Air akan melakukan pengamanan di wilayah Ring 1 yang akan mencegah terjadinya potensi gangguan. Pola pengamanan yang kita lakukan juga kita bagi dalam 3 area. Area pertama itu untuk objek Hotel Pelataran dengan Ayana kita libatkan 2 kapal. Untuk Mero Orah sendiri kita libatkan 2 kapal karena tugasnya lebih berat. Kemudian untuk Hotel Sudamala dan Hotel Sinar Flores itu kita libatkan 2 kapal. Dengan asumsi bahwa pengamanan ini juga bersinergi dengan pengamanan VVIP dari TNI, di mana dalam Satgas Laut Polri bagian dari Satgas Laut. Untuk sektor pengamanan sudah diletakkan oleh TNI di 4 sektor dengan 4 KRI dan 1 kapal markas, sehingga tugas polisi dan instansi maritim lainnya di seputaran ini adalah mengamankan justru di daerah-daerah yang perairan dangkal, yang mana lebih banyak aktivitas dan objeknya, sehingga peran kapal kita dibutuhkan di standar spesifikasi yang seperti ini. Kapal yang digunakan untuk pengamanan acara kenegaraan ini memiliki kemampuan khusus, yakni kecepatan hingga 30 knot dan mampu bermanuver, serta dilengkapi sistem navigasi dengan menggunakan teknologi terkini.
Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Sebanyak 42 tim penyelamat atau rescuer dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere dikirim ke Labuan Bajo guna melaksanakan siaga SAR jalannya KTT ASEAN ke-42. Selain mengerahkan 42 tim penyelamat atau rescuer, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere juga menerjunkan 2 alat utamanya, yakni KN SAR Puntadewa 250 dan Rescue Boat 212 Maumere. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Mexianus Bekabel, dalam sambutannya mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi untuk melakukan siaga SAR khusus KTT ASEAN berdasarkan berita SAR yang dikirimkan oleh Kesiapsiagaan Basarnas. Pelepasan tim rescue menuju Labuan Bajo resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, Adrianus Firminus Parera, mewakili Bupati Sika di Pelabuhan Wuring, Maumere. Satgas Preventif Operasi Komodo Terpusat 2023 mengerahkan 12 anjing pelacak melalui unit Satwa K9 guna mengantisipasi terjadinya gangguan pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Jelang kedatangan delegasi dan kepala negara ASEAN ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Satgas 2 Preventif melalui unit Satwa K9 melakukan sterilisasi dan observasi di Hotel Merwora, Kamis 4 Mei 2023. Anjing pelacak jenis German Shepherd ini memiliki kemampuan mendeteksi bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya. Setiap sudut hotel tidak luput dari penciumannya dan memastikan keamanan di lokasi acara terbebas dari potensi gangguan adanya bahan peledak. Pada pengamanan KTT ASEAN 2023, Polri memiliki kekuatan 12 anjing dengan kemampuan pelacakan umum, yakni tindak kriminal dan juga pelacakan khusus yang dapat mendeteksi bahan berbahaya seperti narkoba hingga bahan peledak. 12 anjing pelacak ini akan bertugas untuk melakukan sterilisasi di objek vital seperti bandara dan hotel tempat delegasi menginap. Saya selaku Kasatgas 2 Preventif Operasi Komodo 2023 Terpusat dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42, kita memiliki 7 subsatgas untuk pengamanan kegiatan ini. Salah satu subsatgasnya adalah subsatgas Satwa. Ini akan dikerahkan untuk mengamankan, mengantisipasi di lokasi-lokasi atau objek-objek di tempat dilaksanakan kegiatan-kegiatan KTT ASEAN. Mulai dari bandara, hotel, kemudian di objek-objek kegiatan lainnya atau tempat-tempat yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN Summit ini. Adapun penempatan personel K9 akan berada di wilayah pengamanan Ring 1 yang berkolaborasi dengan TNI untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV.